Hai vlogger dan teman-teman, apa kabar? Malam ini kita mau OTW ke Gunung Prau yang berada di Wonosobo, Jawa Tengah. Ini kita lagi persiapan bareng tim dan suami juga anak. Ini kita di perjalanan menuju ke base camp. Perjalanan dari Bogor menuju Gunung Prau, dari Bogor itu kurang lebih ditempuh tuh 9 jam sih sebenarnya ya vlogger. Cuman karena kita berhenti-berhenti makan, berhenti-berhenti cari cemilan, jadi kita tempuh tuh di 11 jam kemarin. Oh iya vlogger, kalian perlu tahu ya, Gunung Prau itu gunung favorit para pendaki loh. Bisa bawa anak dan bawa keluarga. Mungkin kalian mau coba naik, silakan. Karena Gunung Prau ini, kalau vlogger perlu kalian tahu, Gunung Prau ini adalah gunung yang paling ramah untuk para pemula. Lewat Patak Banteng atau lewat Wates atau lewat Dieng bisa saja. Gunung Prau ini ramah pokoknya buat para pemula. Oh iya vlogger, ini kita lagi berada di rest area. Karena perjalanan masih cukup jauh, jadi kita sambil istirahat, kita makan-makan deh dan minum-minum. Hey vlogger, sebenarnya perjalanan menuju base camp itu banyak sih. Bisa lewat Batang, bisa lewat Wonosobo, keluar Wonosobo. Karena kita nggak tahu jalan, akhirnya kita lewat Waleri dong. Karena kita nggak tahu jalannya, akhirnya kita juga ketemu jalan yang namanya Tanjakan Kerakalan. Mungkin vlogger sebagian udah tahu ya, Tanjakan Kerakalan menuju ke base camp Gunung Prau ini cukup terjal. Sekedar info vlogger, naik ojek di sini tuh tarifnya di 50.000 sih, kita masing-masing tuh di tarifin 50.000. Dan untuk naik ke Kerakalan ini sebenarnya naik mobil bisa-bisa aja vlogger, cuman karena supir kita ketakutan akhirnya kita pada turun semua dan kita naik ojek sampai warung tempe Kemul. Sekedar info ya vlogger, Tanjakan Kerakalan ini itu tanjakan paling ekstrim sih kalau menurut saya ya vlogger. Karena apa? Karena di sini tuh banyak sih ceritanya, di sini mobil yang slip kadang-kadang, terus yang mogok. Tapi vlogger, aku tuh berusaha tenang dengan perjalanan ini yang begitu panjang, tanjakannya hampir 80 derajat. Ini tuh kayak lurus tapi sebenarnya nanjak banget, capek kalau kita jalan. Jadi vlogger, kalian harus tahu jalan menuju ke dari Waleri itu, keluar tol Waleri, pasti kita melewati Tanjakan Kerakalan. Oke vlogger. Bu, gimana Bu kesan-kesannya Bu? Aduh, pertama kali ke Prau ya, udah gitu sih kita pakai HS. Yes. Jalannya gila, nanjaknya parah sampai Parah begini ya? banget. Aduh. Naik ojek. Kesan-kesannya dong, Om. Biasa Pas aja. pertama, well itu. Mak, cuma kesan-kesan Mak. Pertama kali tadi. Hai vlogger, teman-teman tercinta. Ini kita udah sampai di ujung jalan aman dari Tanjakan Ekstrim Kerakalan. Dan jalan ini dinamakan Tol Kayangan. Saya juga nggak tahu sih vlogger kenapa dinamakan Tol Kayangan, tapi yang jelas di sini itu pemandangannya indah.
Oke vlogger, teman-teman tercinta, kita sudah sampai nih di base campnya Pak Haji Hamdi. Sekedar info, di sini itu di BC Pak Haji ini itu beliau produksi carica yang super enak. Nah, kita OTW nih, mau ke base camp, mau si Maxi. Nah, vlogger, teman-teman tercinta, ini kita sudah sampai dan ini ada tim kami yang bernama Soma, timnya Bang Nunu. Ini kita lagi mau si Maxi, ya pendaftaran untuk naik ke atas. Kita lagi ada di pos 1 Gunung Prau. Kita lihat itu bawa siapa tuh? Nggak kesini sayang, ke situ berangkatnya. Gunung Prau merupakan salah satu gunung di Jawa Tengah yang menjadi favorit pendakian. Tinggi Gunung Prau mencapai 2.565 meter di atas permukaan laut kalau kata pendaki NDPL, dan berada di kawasan dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, Prau menjadi puncak tertingginya. Selain itu juga ada puncak lebih rendah seperti Gunung Sipandu, Gunung Pengamun-ngamun, dan Gunung Jurang Rawah. Tanjakan Prau tuh sedikit Tapi lebih mantap. Ayo Iban, berjuang, di atas tuh indah banget. Gila, keren kan? Lokasi Gunung Prau ini berada di tapal batas 4 kabupaten yang ada di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Wonosobo, Kendal, Batang, dan Kabupaten Temanggung. Look at me sometimes like all you want to do is run. All the things you never show. Asal-usul Gunung Prau ada dua versi menurut masyarakat setempat. Pertama, menurut masyarakat setempat, Gunung Prau itu menyerupai perahu. Yang kedua, Gunung Prau itu karena dilihat dari sumber airnya yang terlihat dari banyaknya telaga di mata air. Tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things. Mengingat lokasinya yang berada di persimpangan 4 kabupaten, maka jalur pendakian Gunung Prau dibagi ada 6. Dari tenggara jalur Wates Temanggung, dari barat daya selatan jalur Dieng Kalilembu dan Batak Banteng ke Jajar Wonosobo, dari tenggara jalur Igir Meranuk ke Jajar Wonosobo, dari timur jalur Kenjuran Sukorejo, dari utara jalur Ngelak Batang, dari barat laut jalur Planten Bawang Kabupaten Batang. Oke vlogger, mau yang mana jalurnya? Silahkan pilih sendiri. Turning all around. Sesudah menempuh waktu setengah jam, akhirnya kita sampai di pos 2. Here we go. You could take me there too. Setelah kita beristirahat selama 10 menit, kita menempuh lagi perjalanan untuk ke pos 3.
Nah, di ke pos 3 ini kita akan menempuh ke jalur lama atau jalur baru. Jalur lama kita ke kiri, jalur baru kita ke kanan. Jalur lama ditempuh kurang lebih 2 jam dan jalur baru ditempuh dengan 3 jam. Itu kalau normal ya, vlogger. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret start Hey, so slow. ngomong dong. Kamu lagi di mana? Lagi di perahu. Sama siapa kesini? Oh, itu ya. Ya udah, let's go. Perjalanan lagi. Terus. Halo. Gimana? Kakang perasaannya naik gunung perahu? Lumayan bang, Lumayan. lumayan. Gak ada keringat. Bu, kesan-kesannya dong. Perahu memang jalurnya pendek, tapi pedes. Oke vlogger, kita udah sampai nih di mata air. Nah, anak aku tuh Baskoro Aditya namanya. Dia lagi minum, kehausan. Mungkin kehabisan air atau gimana ya. Pokoknya vlogger kalau mau kesini jangan takut kekurangan air karena ada mata air. Bisa kita lihat ya vlogger, tanjakan menuju ke pos 3 lewat jalur baru itu banyak jalan landainya. Nanjak pun ada. Nanti kalau misalkan vlogger mau milih jalan baru, lebih baik saya saranin sih buat milih jalan baru ya, karena kalau bawa keluarga gitu, bawa anak. Karena jalan baru ini ramah buat anak-anak. Well. Cungut mah, cungut, ayo. Ya, tim well ya. Iya, Ratu well anaknya. Well. Nah, vlogger, kita di sini menemukan tanjakan yang cukup ekstrim. Memang banyak landainya, tapi ada juga tanjakannya. Tanjakan ini dinamakan tanjakan Jampangan. Ya, vlogger boleh lihat tuh tanjakan yang dinamakan tanjakan Jampangan. Menuju pos 3 dari jalan yang baru ini, jalur baru, memang tanjakannya lumayan cukup ekstrim. Jadi kalian juga harus berhati-hati ketika jalanan licin, vlogger. Oke vlogger, at least aku dan tim sampai di pos 3. Tapi kita di sini tidak bisa melanjutkan ke Sunrise Camp area kita karena ada sedikit badai, kabut disertai angin. Jadi kita berhenti dulu di sini, nafas dulu, istirahat dulu. Setelah badai reda, vlogger, kita melanjutkan perjalanan menuju Sunrise Camp. Tapi di sini karena kita terlalu lama, akhirnya kita kemalaman juga di jalan. Halo Al, kamu lagi di mana Al? Gunung Prau. Gunung Perahu. Sama siapa di sini? Mamanya mana? Lagi dimodif dulu, dandan. Oke Al, tuh ada makanan Al. Siap. Ada makanan nih, ada sosis, gorengan. Mak, konten mak. Mak. Udah, ini konten tuh. Ya. Mantap. Mantap Al. Coba surput. Mak, awas satu jatah nggak kalah.
Hai vlogger, mendaki itu adalah kebahagiaan untuk para pecinta alam. Puncak bukan utama yang harus kita utamakan, tapi keselamatan yang harus kita utamakan. Salam sejahtera dan bahagia. Bye-bye.